Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Belajar bersama, menggali pengetahuan dengan Kampus Maya 21. Halo, apa kabar semuanya sahabat-sahabatku? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani dengan keadaan tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa sahabatku semua, ayo kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, untuk kali ini saya masih akan melanjutkan pembicaraan kita, menggali pengetahuan bersama kita, yaitu masih lanjutan video yang kemarin tentang kesadaran diri. Sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan bagi sahabat yang telah menyimak tentang kesadaran diri, ayo kita selalu belajar bersama, terutama mengajak kepada saya pribadi dan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita selalu terus belajar, lifelong education. Oke sahabat sekalian, kemarin saya telah membicarakan tentang kesadaran diri, tentang konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Untuk lanjutannya saya akan membicarakan ini dari Goldman 2024. Sahabatku, dalam konsep kesadaran diri kemarin telah kita bicarakan, ada positif, ada negatif, dan untuk kali ini kita akan membicarakan tentang 3 kemampuan kesadaran diri, yaitu ada kesadaran emosi, ada penilaian diri secara akurat, dan percaya diri. Oke sahabat sekalian, dalam pembicaraan hari ini menurut Goldman bahwa orang yang memiliki konsep diri yang baik biasanya ia akan memiliki 3 kemampuan kesadaran diri yang umumnya dimiliki pribadi unggul. Jadi kata Goldman ini ada 3. Sahabatku, ada 3 kemampuan untuk mengendalikan kesadaran diri. Bagaimana itu? Nah, di sini saya akan menyampaikan. Mohon sebelum saya melanjutkan, mohon tonton video sampai tuntas biar tidak gagal paham. Supaya saya paham, sahabatku juga paham. Itu harapan saya. Karena kita sedang terus menggali pengetahuan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Oke sahabat, yang pertama yaitu kesadaran emosi. Bagaimana dengan kesadaran emosi ini? Yaitu tahu tentang bagaimana pengaruh emosi terhadap kinerja diri dan kemampuan menggunakan nilai-nilai diri untuk memandu perbuatan keputusan. Jadi ini sudah mampu mengendalikan emosi kita. Sudah mampu, kalau kita punya konsep diri yang baik, mampu mengendalikan emosi kita. Bagaimana, seperti apa pengendaliannya? Tahu emosi mana yang sedang ia rasakan dan menyadarinya. Jadi kita ini manusia, ya wajar dong. Sebagai manusia kita punya emosi, punya rasa marah, sedih, gembira, senang, dan lain-lainnya. Cuman itu harus kita kendalikan, kita harus sesuaikan. Jangan sampai kita emosi itu lepas kontrol sehingga membuat masalah baru kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi gitu sahabat. Jadi misalkan kita sedang sedih, ya udah kita sedih, cuman ya jangan berlebihan.
Kalau kita marah, ya wajar manusia marah, tapi jangan berlebihan, harus selalu dikendalikan gitu sahabat-sahabat. Jadi selalu menyadari keterkaitan antara perasaannya dengan apa yang dipikirkan, perbuatan dan yang dikatakan. Jadi kita marah tapi sadar gitu. Jangan sampai kita marah tapi nggak sadar. Kita marah boleh, namanya juga manusia, tidak akan bisa hilang nafsu kita, emosi kita. Marah kita cuman antara yang diucapkan, perkataan kita yang disampaikan itu dalam kendali itu sahabatku. Jadi jangan sampai lepas kontrol. Itu mengetahui, selanjutnya sahabat mengetahui bagaimana perasaannya mempengaruhi kinerja. Artinya jangan sampai kita dengan menggunakan emosi ini sehingga kita seperti tadi telah saya sampaikan lepas kontrol, tidak bisa mengendalikan, akhirnya nanti akan mempengaruhi semuanya ke dalam diri kita. Semuanya, misal kita sedang bekerja karena di rumahnya marah, akhirnya kerjaan dibawa ke tempat kerja marah-marah. Orang lain ada yang bertamu karena kita sedang marahan, ikut dibawa marah. Ini sudah tidak lepas kontrol, emosinya sudah tidak bisa dikendalikan. Artinya kita ini ya boleh menggunakan emosi kita, tapi yang positif. Apabila ada tamu ya kita berhenti dulu, break dulu gitu marahnya. Apabila kita sedang ada masalah di rumah, bisa dibawa ke kantor, ya jangan di kantor dibawa-bawa untuk dimarahin. Nanti teman-teman tahu-tahu dimarahin sama kita. Artinya ini jangan sampai terjadi seperti itu. Boleh kita jadi emosi itu perlu kita kendalikan. Oke, terus selanjutnya sahabat mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasarannya. Jadi kita ini emosi boleh, tapi harus emosi itu apa yang kita sedang ada meluapkan emosi kita, tentu kita harus terkendali atas nilai-nilai kita. Misalnya seperti tadi, jangan sampai kita ada masalah di rumah dibawa kantor, ada masalah, ada tamu karena di rumah sedang ada masalah, ada tamu disuruh pulang, terus tamu juga nggak dihormatin misalnya kan gitu. Ayo kita belajar bersama sahabatku. Jadi jangan sampai kita lepas kontrol, lepas kendali. Namanya manusia memang tetap kita punya emosi, tapi kita harus sadar. Ayo bersama-sama, saya sedang belajar. Ini hanya sebagai memberikan ingatan kepada saya. Jadi menasehati saya sendiri, maaf sahabatku, bukan menasehati sahabat semua. Gitu. Oke, itu kesadaran emosi. Yang kedua, sahabatku, orang yang memiliki pribadi unggul, konsep pribadinya sudah unggul, ini konsep dirinya sudah unggul. Yang kedua ini penilaian diri secara akurat, yaitu perasaan yang tulus ikhlas tentang kekuatan dan batas-batas pribadi kita. Punya visi yang bagus, mana yang perlu diperbaiki, dan kesemampuan untuk dari pengalaman. Nah, gini maksudnya sahabat-sahabat. Jadi kita ini menilai diri, kalau orang yang sudah punya konsep diri yang baik, yang unggul, pribadi yang unggul, kita ini sudah mampu mengevaluasi diri atas kelemahan, atas kekuatan, dengan apa yang diharapkan oleh kita, itu sudah mampu kita mengelolanya. Jadi diri kita itu dikendalikan sendiri. Jadi kita sudah sadar kelemahan saya ini begini, kekuatan saya ini begini, jadi udah sadar. Gitu sahabat-sahabat. Jadi itu yang termasuk ke dalam kita sudah mampu menilai diri sendiri. Sudah mampu menilai diri sendiri.
Bagaimana kesadaran pada konsep penilaian diri dengan pribadi yang unggul ini? Yang pertama itu kita sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Tadi saya sampaikan. Jadi orang yang mampu menilai diri sendiri itu udah mampu menilai kelemahan dan kelebihan. Jadi jangan sampai kita ini kelemahan kita ditutupi, kekurangan kita ditutupi, yang munculnya adalah seolah-olah kelebihan-kelebihannya saja. Jadi kita harus sadari saja. Kelemahan kelebihan gak apa-apa ya, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna gitu. Jadi jangan sampai kita yang kelemahan kita tidak diketahui. Oke, kita ketahui sendiri untuk diperbaiki. Kelemahan kita tujuannya diketahui itu untuk diperbaiki gitu, sahabatku. Yang kedua, menyempatkan diri untuk merenung, belajar, dan mencari pengalaman. Jadi gini sahabat, kita ini tidak terus melulu kita merasa lebih baik, tidak terus melulu kita merasa hebat. Di sini untuk orang yang berpribadi unggul dalam penilaian diri kita nih, wah kita ini harus mampu renungi apa sih, saya ini masih begini, berarti kita harus diperbaiki. Saya ini masih banyak salah, kita harus selalu diperbaiki. Kita ini jarang malas untuk menggali ilmu, ayo kita tambah menggali ilmu. Terus merenung dan terus belajar demi perbaikan. Dan juga misalnya kita ada punya pengalaman buruk di masa lampau, ada pengalaman yang kurang enak, kurang menyenangkan. Jadi pengalaman terdahulu itu kita renungi, kita perbaiki. Ayo kita bersama-sama sahabat. Sekali lagi ini adalah mengingatkan saya, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, jauh dari sempurna, manusia yang selalu banyak dosa. Makanya oke sahabat, saya lagi merenungkan diri, karena saya manusia yang banyak dosa. Saya mencoba untuk selalu memperbaiki diri, belajar memperbaiki diri. Karena itu ayo saya mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari kemarin-kemarin. Kemudian terbuka terhadap umpan balik yang tulus, bersedia menerima perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan diri. Terbuka terhadap umpan balik yang tulus, bersedia menerima perspektif baru. Jadi kalau ada pandangan-pandangan orang lain yang itu pandangan memberi pemahaman bagus, kita terima tulus, ikhlas apa yang diberikan, karena kita ini tidak bisa kita terus berpikir sendiri dengan kemampuan yang luar biasa. Tentu ada kita saling diskusi, saling berbagi dengan guru-guru kita, jadi dengan para ahli. Kita sering diskusi untuk menambah kekuatan keilmuan kita, dan juga harus menerima apa yang ada pandangan-pandangan, misalnya ada saran-saran, ada masukan. Kita jangan sampai ada pandangan dari sahabat, teman, guru kita, orang tua, apalagi orang tua kita, ngapain ke saya menurut saya ini benar kok. Wah, ini jangan seperti itu. Ayo kita belajar untuk memperbaiki. Misalnya kita ini tadinya menolak, ada saran-saran yang untuk lebih baik kita tolak. Ayo kita belajar bersama sahabatku. Selanjutnya sahabat, mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas. Jadi orang yang berpribadi unggul menurut Goleman itu suka humor juga, tidak selalu terus jadi seolah-olah ini fokus gitu. Jadi tidak ada istilah humorisnya. Jadi kita belajar nge-refresh dengan humoris juga gitu kan. Jadi terus
memandang diri sendiri itu kita harus pandangannya yang luas. Jangan sempit, kita berpandangan itu harus luas, jangan kita berpandangan sempit. Humoris juga, kita punya pandangan-pandangan yang luas juga. Gitu sahabat. Ini saya ngambil, saya ingatkan lagi dari Goleman. Kemudian yang ketiga yaitu percaya diri, yaitu keberanian yang datang dari kepastian tentang kemampuan, nilai-nilai dan tujuan kita. Jadi di sini yang ketiga, orang yang berpribadi unggul adalah kita dikategorikan berpribadi unggul, adanya percaya diri. Percaya diri yang bagaimana? Jangan percaya diri tidak sesuai dengan keilmuan kita. Jadi boleh kita percaya diri tapi sesuai dengan keilmuan, dengan nilai-nilai, dengan tujuan-tujuan yang baik, gitu sahabat. Jadi seorang percaya diri itu bagaimana? Kecakapan yang unggul, berpribadi unggul ini, yang percaya dirinya itu seperti apa sih? Orang-orang yang percaya diri yang unggul ini berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya. Jadi tampil, kita jangan ragu, tampil saja. Harus berani, harus yakin pada diri kita sendiri. Dan tidak harus menutup diri. Percaya diri dengan seperti ini kita akan malahan lebih jelas. Seperti saya ini, saya percaya diri aja, ngapain saya percaya? Saya percaya diri, saya berani tampil membuat video ini gitu. Waduh, ini. Iya memang seperti itu. Tapi saya memang sedang belajar, bukan saya ini hebat, bukan saya ini pinter, bukan saya apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Saya ini sedang belajar untuk diri saya sendiri agar lebih baik, gitu sahabat. Kemudian berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran. Berani. Ya kita jangan terlalu jadi kita ini harus belajar berani dengan sesuatu, mengungkapkan hal-hal yang tidak baik. Ya semampu kita aja. Misalnya, oh ini ke adik kita deh, ini jangan begini, ini kurang bagus, ini tidak harus dilakukan. Ya itu harus seperti itu, menyuarakan pandangan-pandangan kita, walaupun pandangan kita ya memang sesuaikan dengan kemampuan kita, gitu sahabat. Oke, yang ketiga, percaya diri itu kecakapannya atau yang dimilikinya itu harus tegas. Mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan yang tidak pasti dan tertekan. Harus tegas. A, B, C. Jadi jangan sampai kita karena kita contohnya misalnya kita dalam menjadi seorang pimpinan karena ini saudara, karena ini orang lain, padahal orang lain itu benar. Saudara adalah tidak benar. Tapi itu kan dalam tekanan, kita gimana ini? Ini saudara, ini bukan saudara. Tapi kita harus putuskan bahwa kita harus ambil keputusan. Ya walaupun saudara, kalau ya salah, katakan salah. Orang lain walaupun orang lain, ya harus benar ya benar, begitu. Kalau ini orang yang percaya diri dengan memiliki sikap kesadaran dirinya yang sudah tinggi, yang sudah unggul namanya ini. Kalau kita belum bisa ya artinya ini menurut Goleman ini ya kita harus belajar lagi gitu. Oke, itu sahabat-sahabat tentang kesadaran diri yang saya ungkap lanjutan yang kemarin dari Goleman ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua, terutama untuk saya sendiri. Saya sampaikan terus bahwa saya dalam belajar, terus belajar menggali pengetahuan gitu. Cuman ini ada sedikit sebagai lembar evaluasi diri
ada lembar evaluasi diri. Ini ada 6 pertanyaan yang harus dijawab oleh diri kita sendiri, sahabat. Yang pertama, siapakah saya? Siapakah saya? Ya, saya adalah siapa bla bla bla, itu tergantung kita untuk memahami diri. Kemudian yang kedua, apa kekuatan atau kelebihan yang saya miliki? Saya harus jawab apa kekuatan dan kelemahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kelemahan atau kekurangan yang saya miliki? Ada kekuatan, ada kelebihan yang saya miliki, ada kelemahan atau kekurangan yang saya miliki. Itu nomor 3. Yang keempat, usaha apa yang saya lakukan untuk meningkatkan kekuatan kelebihan? Usahanya apa untuk meningkatkan kekuatan dan kelebihan? Usaha saya itu untuk bagaimana gitu kan? Yang harus dilakukan. Yang kelima, usaha apa yang saya lakukan untuk mengurangi kelemahan dan kekurangan? Usahanya apa? Kita sudah tahu kekurangan, kelemahan, apa yang harus saya lakukan agar untuk menguranginya gitu kan. Terus yang keenam, apakah saya merasa bahagia atau belum bahagia dengan kepribadian yang saya miliki sekarang? Itu pertanyaan keenam. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini, sahabat, adalah sebagai evaluasi diri kita sendiri, dijawab oleh sendiri. Kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menjawab pertanyaan itu agar kita lebih baik. Oke, sahabat sekalian, video yang saya buat lanjutan dari kepribadian intrapersonal ini tentang kesadaran diri saya sampaikan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu pengungkapan diri. Pengungkapan diri. Selanjutnya dalam pengungkapan diri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan bagi sahabat yang mau menyimak video ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel Kampus Maya 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.